Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun berada. Saya hamba Tuhan mau sampaikan firman Tuhan, yaitu tentang perpuluhan. Karena apa? Banyak beredar lewat Facebook atau lewat YouTube tentang perpuluhan itu, sehingga saya mau jelaskan secara kebenaran firman Tuhan. Yaitu saya mulai dari Perjanjian Lama. Perpuluhan itu berlaku bagi orang-orang Yahudi dalam Perjanjian Lama, yaitu bahwa anak Yakub 12 dia membagi tanah Kanaan atau tanah Israel itu sebenarnya 12 suku atau 12 anaknya itu, tapi satu orang tidak dapat bagian. Kenapa? Yaitu suku Lewi itu dia hanya mengurusi Bait Allah, dia mengurusi tata ibadah Bait Allah, setiap ibadah pada waktu itu pada hari Sabtu. Sehingga saudara-saudaranya yang 11 itu memberikan 1/10 dari penghasilannya. Apakah itu gandum, apakah itu ternak, apakah itu buah-buahan, itu diberikan kepada suku Lewi yang mengurusi rumah ibadah itu. Itu sekali setahun, bukan sekali sebulan, bukan sekali seminggu. Ini jelas kan? Jelas? Oke. Nah, setelah berlalu, artinya udah lama, pada tahun 856 ya. Pada tahun 856 ada niat daripada Raja Nebukadnezar untuk menghancurkan bait suci, menghancurkan bait Allah. Dari runtuhlah sebait Allah, maka imam-imam pun, ibadah pun tidak ada lagi di sana, sebab mereka semua dibawa ke tanah Babel. Di sanalah mereka diperbudak selama 70 tahun. Nah, 70 tahun itu dikira dari 856 kurang 516 sama dengan 70 tahun. Sesudah 70 tahun dibolehkan oleh Nebukadnezar, katakan mereka pulang menata kembali tanah airnya, membangun kembali bait suci, yaitu pada zaman Nabi Esra. Nah, di sana diadakan juga persembahan perpuluhan untuk apa? Untuk kaum imam, yaitu suku Lewi, ya, kaum imam atau suku Lewi. Nah itu. Nah, saudara-saudara, bait Allah ini terus sampai kepada zaman Yesus, sampai kepada Yesus naik ke surga, bait Allah masih kokoh, masih kuat, dan perpuluhan pun terus mengalir untuk suku Lewi, imam-imam. Itu sekitar 4 abad atau 400 tahun ya. Coba bayangkan, 400 tahun itu udah lama sekali. Nah, tetapi sesudah Kaisar Jenderal Titus itu berkuasa di Italia atau di Roma, dia membombardir kembali itu bait suci, habis rata, tinggal puing-puing, tinggal tembok ratapan. Ya kalau ada orang di sana ya pasti tahu ada tinggal temboknya itu ratapan untuk menangis dan menangis ya, bahwa bait suci kota Yerusalem itu sudah runtuh sedemikian rupa sehingga perpuluhan tidak akan ada lagi di sana. Itu sudah hampir 2000 tahun yang lalu, tidak ada lagi ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan pernah sekolah guru gereja atau guru Injil setara dengan SGHI, betul, sekolah guru Huria, untuk menjadi pemimpin gereja atau ketua majelis atau menjadi guru Injil di gereja itu. Ya saya ya sekitar guru Injil sekitar berapa ya, ada lebih 10 tahun saudara. Ada di kampung saya Pareditan, ada di Yon Armet di Litua, ada di Pematang Siantar ya. Nah, maksud saya waktu sekolah itu saya
sekolah guru jemaat itu, seingat saya tidak ada dibahas tentang perpuluhan, tidak ada ya. Ya mungkin saya lupa, tapi seingat saya tidak ada. Kemudian saudara-saudara, saya pernah dosen di kampus ya, Institut Agama Kristen Medan, tapi sekarang sudah tutup. Dan saya pernah dosen juga di kampus ya KPS, sekarang STTSU, yang dikelola oleh pendeta Isinur, pendeta Munti ya, di Padang Bulan Medan. Saya tidak pernah itu lihat kurikulum tentang perpuluhan kepada mahasiswa ya. Tidak pernah saya ingat itu. Nah, oleh karena itu kepada saudara-saudara hamba Tuhan, pendeta atau gembala dimanapun berada, kalau bisa ditemukan siapa dan gereja mana yang mencoba mengaktifkan kembali perpuluhan itu, tolong dikasih tahu kepada saya biar saya tahu juga itu maksud saya diupload pada apa ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oke saja perpuluhan itu boleh ya menurut keputusan saudara. Tapi perpuluhan itu diberikan kepada siapa? Kepada pendeta, kepada gembala? Salah. Itu mestinya diberikan kepada imam suku Lewi yang ada di Israel sana. Nah, kalau dikumpulkan itu diberikan di sana, ya mereka sudah bubar, atau rumah ibadah sudah bubar, sudah runtuh. Jadi kepada siapa itu? Nah, itu maksud saya. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak perlu lagi ada perpuluhan. Sekali lagi, tidak perlu lagi ada perpuluhan. Menurut saya, terserah kepada saudara. Ya, itu pendapat saudara. Kalau saya mengatakan tidak perlu lagi, karena apa? Karena Yesus Kristus sudah menggenapi semua itu. Ya, semua itu maksudnya persembahan itu batal semua. Hanya persembahan yang benar adalah pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus di salib. Coba kita baca dari Ibrani pasal 10 ayat 9. Dikatakan di sana begini. Yang pertama itu 1/10. Dia itu sudah dihapuskan, artinya batal. Supaya yang kedua itu teguh dan kokoh, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan dan saudara-saudara juga pendeta atau gembala atau pengurus gereja, saya mau sampaikan ada beberapa hal. Pertama, jangan pernah meminta kekayaan. Jangan pernah meminta kemiskinan. Tapi hiduplah secukupnya. Hiduplah sederhana mungkin. Karena Salomo juga mengatakan, Tuhan jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan, tapi berikanlah kepadaku hikmat. Nah, sekarang ini juga kita orang Kristen, saudara hamba Tuhan, ya jangan berpikir kaya, karena Yesus juga tidak pernah kaya. Dia miskin, saudara-saudara. Bahkan sampai di kayu salib dia sengsara. Itu harus diimani, saudara-saudara. Karena Yesus itu adalah Tuhan kita, kita pengikutnya. Apa kata dia, itu kita ikutkan. Karena sekali lagi Yesus tidak pernah mengajarkan tentang perpuluhan. Saya sudah katakan sekali lagi dalam Matius 23 ayat 23, celakalah kamu mengumpulkan perpuluhan, kau bayar, sedangkan yang lain tidak. Ya, sekali lagi, celakalah kamu membayar perpuluhan. Nah, kalau sudah celaka berbahaya itu, saudara. Ya, coba saudara baca nanti setelah selesai ini Matius 23 ayat 23. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, saya mau sampaikan, hati-hati menyampaikan khotbah dalam Malaki 3 ayat 10. Ini sering-sering terjadi. Kenapa? Kalau tidak terbukti, saudara berbohong, ya.
Sebab di sana dikatakan ujilah aku, berlipat-lipat bertambah. Padahal ya tidak pernah berlipat dan tidak pernah bertambah-tambah, malah minus jemaat itu. Nah ini adalah bohong, saudara-saudara, nggak boleh seperti itu. Berarti menurut saya juga saudara dengan jujur ya, dengan jujur, kalau mau saudara kebutuhan sehari-hari itu ada sebagai pendeta, sebagai gembala, undang majelis pengurus gereja, undang jemaat, musyawarah rapat. Kebutuhan apa? Ya rumah, mobil, handphone, ya apa saja. Pasti jemaat diketuk Tuhan hatinya untuk memberikan itu. Jadi jangan dipaksakan jemaat itu membayar perpuluhan. Sebab ada juga gereja itu saya dengar ada dipaksakan, dikutip di rumah-rumah, itu berbahaya, saudara-saudara. Ya, oke. Nah oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan, ya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum, yang kudus, menjaga kekudusan. Itulah ibadah yang sejati. Sekali lagi bukan uang ya, bukan perpuluhan, tapi persembahan yang sejati adalah dirimu sendiri menjaga kekudusan, komunikasi kepada Tuhan dengan baik. Ya, pertemuan ini saya akan sampaikan dan lagu pujian, yaitu Bapa, Kau persembahkan hidupku. Bapa, Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai persembahan yang kudus. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku untuk kemuliaan ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai persembahan sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan hidupku untuk kemuliaan
Dan